warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah. Hari ini kita akan belajar tentang belong to. Belong to adalah kata kerja yang memiliki arti milik. Nah, hari ini kita akan menggunakan kata belong to dalam kalimat sederhana. Sebelum kita memasuki pelajaran tentang belong dan belongs to, kita ingat-ingat lagi yuk perbedaan antara benda singular dan plural. Singular adalah benda yang jumlahnya hanya satu dan tidak ada penambahan s ataupun is. Sedangkan plural atau jamak adalah kata benda yang jumlahnya lebih dari satu dan ada penambahan s ataupun is. Nah, kalimat itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama positif, yang kedua negatif, dan yang ketiga interrogatif. Yuk kita belajar dulu tentang kalimat yang berbentuk positif. Kalimat positif yang pertama kita tuliskan adalah subject, ya. Dan yang kedua belong to atau belongs to, dan yang terakhir object. Untuk benda yang memiliki jumlah jamak atau banyak, itu ada penambahan s. Contohnya the hats. The hats artinya topi-topi. Topi-topi itu berarti subjeknya adalah they atau mereka. Nah, kalau untuk benda yang jumlahnya lebih dari satu atau plural, maka kita menggunakan belong to. Belong to untuk benda yang jamak atau plural. Nah, untuk benda yang hanya satu atau singular, kita menggunakan belongs to. Karena jumlahnya hanya satu, maka kita menggunakan belongs to. Itulah untuk perbedaan penggunaan antara belong to dan belongs to. Ya nak ya, belong untuk benda yang plural, sedangkan belongs to adalah benda yang untuk singular. Nah, kita belajar tentang membuat kalimat negatif sekarang ya nak ya. Kalimat negatif yang pertama kita tuliskan sama-sama subjek, yang kedua don't ataupun doesn't, yang ketiga belong to, dan keempat object. Nah, untuk subjek yang berjumlah banyak atau plural, kita menggunakan don't, ya, don't, dan lalu kita tambahkan belong to. Untuk benda yang singular, kita menggunakan doesn't, ya nak ya, doesn't. Kalau dia jumlahnya hanya satu, kita menggunakan doesn't. Nah, kita masuk untuk kalimat yang interrogatif atau kalimat tanya. Yang pertama kita tuliskan bukan subjek ya nak ya, tetapi do ataupun does. Masih ingat penggunaan do dan does? Do untuk subjek yang jamak atau plural, sedangkan does untuk subjek yang singular. Nah, itu perbedaannya nak ya. Kalau do untuk benda yang jamak, the hats. Do the hats belong to you, ataupun does the hat belong to me? Oke, untuk jawaban singkat dari kalimat tanya itu ada yes they do, dan bentuk negatifnya no they don't, atau bisa juga yes it does ataupun not it doesn't. Itulah ya nak ya bentuk kalimat yang positif, negatif, dan interrogatif. Oke, sekarang kita lihat penggunaan untuk belongs to ya. Belongs to untuk benda tunggal. Nah, bentuk kalimat positif untuk penggunaan belongs to, contohnya the t-shirt belongs to me. Bentuk negatifnya the t-shirt doesn't belong to me. Dan interrogatifnya does the t-shirt belong to me? Jawabannya yes it does or no it doesn't. Nah, untuk kalimat belong to ataupun benda yang jamak, contoh positifnya ada the t-shirt belong to me. Bentuk negatifnya the t-shirts don't belong to me. Dan bentuk interrogatifnya do the t-shirt belong to me? Maka jawabannya yes they do or no they don't. Oke. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu belong to. Belong to artinya milik, dan penggunaan belong to. Belong to untuk benda jamak atau lebih dari satu, sedangkan belongs to untuk benda yang tunggal. Okay, my students, that's all about belong and belongs to. I'm sorry for my mistake. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy learning, my students.